Bab 3031. Nicole sudah menghubungi beberapa supplier bahan baku dari berbagai daerah, namun tidak ada satupun yang mempunyai reputasi baik. Larutan. Akhirnya, Nicole menyalakan komputernya dan masuk ke situs web pasokan internasional. Dia bekerja hingga hampir tengah hari, akhirnya menemukan solusi yang tepat. Selesai. Nicole menutup komputernya, berdiri, dan meregangkan leher dan lengannya. Lulu menghela napas lega. Bagus, akhirnya beres. Hari ini, beberapa materi akan dikirim, dan sisanya akan tiba seiring waktu. Saat mereka tiba, kami akan segera menyuruh mereka bekerja. Itu tidak akan menunda pekerjaan kami. Proyek, jelas Nicole. Mengerti. Lulu mengangguk, lalu bertanya pada Nicole, apakah kau sudah tahu siapa dalang semua ini? Mereka menghadapi ancaman serius, dan siapapun yang berada di belakangnya harus ditangani. Nicole menggelengkan kepalanya. Belum, tapi kurasa itu Everett. Lulu bergumam, kedengarannya benar. Dia satu-satunya yang akan merendahkan diri seperti itu. Jangan fokus pada itu sekarang. Pastikan seseorang mengawasi kumpulan materi baru ini. Kita tidak mampu menanggung masalah lagi. Nicole menyutradarai Lulu. Aku akan melakukannya. Lulu mengangguk dengan tegas. Dia siap untuk mengawasi prosesnya sendiri untuk mencegah masalah apapun. Dengan bahan-bahannya, sambil memeriksa waktu, Nicole menyarankan, sudah waktunya makan siang. Ayo pergi. Tentu, Lulu setuju, dan mereka pergi. Kantor bersama. Di restoran, mereka memesan paket makan siang sederhana. Saat mereka makan, Lulu mengerutkan kening. Apakah kita akan membiarkan Everett lolos begitu saja? Dia cenderung untuk melanjutkan hidup, tapi tindakan Everett semakin memburuk. Jika tidak dicegah, dia mungkin menjadi lebih berani. Mata Nicole berkedip dengan sedikit rasa dingin. Tidak, kami tidak. Dia mengabaikan tindakan Everett sebelumnya karena dia punya solusi yang lebih baik, tapi itu tidak berarti dia takut atau akan selalu membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Menurutmu bagaimana kita harus menghadapi ini? Suara Lulu diwarnai dengan kegembiraan. Dia tampak yakin bahwa jika Nicole mengambil tindakan, Everett akan sangat menyesali tindakannya. Nicole mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku akan memikirkannya. Untuk saat ini, mari kita fokus pada makan siang saja. Baiklah, mari kita nikmati makan siang kita. Makan siang. Selera makan Lulu meningkat. Dia sangat menantikan melihat Everett menghadapi konsekuensinya. Akan menjadi kepuasannya. Setelah makan siang, saat mereka meninggalkan restoran, mereka tiba-tiba bertemu dengan orang terakhir yang ingin mereka temui. Bertemu. Sementara itu, Everett berada di kantornya, berbaring di sofa dengan kaki disilangkan, matanya memantulkan. Suasana hati yang gelap. Ketuk, ketuk. Mendengar ketukan itu, Everett berteriak, masuk. Asistennya melangkah masuk dan berbicara dengan lembut, Tuan Wright, tidak ada pergerakan dari pihak Nicole Riddle. Benarkah? Tidak ada apa-apa, tanya Everett, ada sedikit nada bingung dalam suaranya. Ya, dia sedang makan siang dengan asistennya. Semuanya tampak normal, sang asisten membenarkan. Ekspresi Everett menjadi dingin. Itu tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin dia tidak bereaksi terhadap ini? Asisten itu tampak bingung. Aneh, tapi itulah yang terjadi. Bab 3032. Asisten Everett juga merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Namun Nicole tampak sama sekali tidak terpengaruh. Selain itu, tidak ada tanda-tanda tindakan balasan dari Riddle Corporation mengenai masalah bahan mentah. Asistennya lebih cenderung percaya bahwa tim Nicole belum menemukan solusi. Bagaimanapun, novel drama Everett Manuver telah memblokir semua jalur yang jelas. Setelah berpikir sejenak, Everett memberi instruksi, minta seseorang untuk menyelidiki ini lebih dalam. Kita harus kehilangan sesuatu. Nada suaranya sedingin es. Dia yakin, ini tidak normal, Nicole bukan orang yang menyerah dengan mudah. Ya, Tuan, asisten itu menjawab dan keluar ruangan. Everett bangkit dan berjalan ke jendela, tatapannya gelap dan penuh pertimbangan saat ia menatap keluar.
Nicole tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Ada sesuatu yang tidak kulihat. Saat hari berganti malam, Nicole keluar dari gedung perusahaan dan mendapati Jared menunggunya. Dia menyapa Nicole dengan senyuman. Nicole masuk ke dalam mobil, dan dia menyerahkan perangko dan dokumen. Apa kegunaan semua ini? Tanya Nicole sambil mengamati barang-barang itu dengan rasa ingin tahu. Mereka untuk gudang distribusi Westboro, khususnya gudang 3. Semua yang Anda butuhkan ada di sana, Jared menjelaskan. Nicole menyadari bahwa dengan barang-barang ini, dia dapat dengan mudah mengakses barang-barang tersebut. Terkejut, Nicole bertanya, bagaimana kamu bisa mengamankan sebanyak itu? Dia menyadari bahwa ini adalah bahan baku yang penting. Gudang 3 di Westboro Distribution. Gudang itu cukup besar untuk menyimpan setengah dari apa yang dia butuhkan. Ini berarti impor barang asing. Materi harus berjalan lancar. Jared menatap Nicole dengan ekspresi lembut. Kamu bisa menggunakan gudang 3 untuk impor tambahanmu. Juga, tidak akan ada masalah. Oke, bagus sekali. Nicole mengangguk, memberi Jared senyum penuh terima kasih. Terima kasih sayang. Pendekatan Jared yang hati-hati itu bijaksana. Jika Everett mengetahui tentang kedatangan bahan mentah, dia mungkin mencoba mengganggu lagi. Menempatkan mereka di gudang 3 adalah pilihan yang lebih aman, karena aman. Sambil memegang tangan Nicole dengan lembut, Jared menatapnya dengan tatapan lembut. Dia hanya ingin menyelamatkannya dari segala perjuangan yang tidak perlu. Kemudian, Nicole dan Jared tiba di rumah. Saat mereka masuk, mereka disambut oleh Dexter dan Emma. Nicole menanggapi dengan senyum hangat. Kau kembali? Emma tersenyum padanya. Nicole duduk di sofa dan bertanya dengan santai, apa yang terjadi? Emma ragu-ragu, suaranya diwarnai kegelisahan, ini masalah kecil, tapi... Nicole tersenyum meyakinkan, katakan saja padaku apa itu. Gloria menimpali untuk menyemangati Emma, silakan saja, Emma. Nicole mungkin punya wawasan, dan jika ada masalah, kita semua bisa mengatasinya bersama. Perhatian Nicole tertuju pada kata-kata Gloria. Ini terdengar lebih serius daripada yang ia kira sebelumnya. Didorong oleh dukungan Gloria, Emma mengumpulkan keberaniannya. Aku tahu kamu sibuk, Nicole, dan aku tidak ingin mengganggumu dengan sesuatu yang kecil. Tapi aku benar-benar bingung di sini. Suara Nicole terdengar lembut saat dia berkata, katakan padaku apa yang mengganggumu. Emma menarik napas dalam-dalam dan mulai, ini tentang Ellar. Dia pulang ke rumah pada jam-jam aneh, mencari. Benar-benar lelah. Dia menepis kekhawatiranku, mengatakan dia hanya lelah karena bekerja. Tapi Dexter mengunjungi kantornya hari ini dan mengetahui bahwa keadaannya tidak sesulit yang Ellar bayangkan. Kami khawatir dia mungkin menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia bagikan dengan kami. Emma melihat ke arah Nicole, berharap dia bisa memberi sedikit pencerahan tentang situasi ini atau membantu mereka menemukan cara untuk mendukung Ellar jika dia memang menghadapi tantangan. Bab 3033. Ekspresi Nicole menunjukkan keterkejutannya saat dia bertanya, apakah ini terjadi setiap hari? Ini memang tidak terduga bagi Nicole. Ellar membantu Patricia dalam perawatannya seharusnya tidak memerlukan jam kerja yang tidak teratur. Dia berpikir dalam hatinya, apa yang mungkin dia lakukan. Kekhawatiran Emma semakin dalam mendengar jawaban Nicole, kamu juga tidak tahu tentang itu. Dia merasa bahwa jika Nicole berada dalam kegelapan, sepertinya tidak mungkin ada orang lain yang tahu. Ellar dan Nicole telah dekat sejak kecil, dan tidak biasa baginya untuk merahasiakan sesuatu darinya. Aku akan meminta orang-orangku untuk menyelidikinya. Nicole meyakinkan Dexter dan Emma. Dia bisa melihat Dexter dan Emma. Kekhawatiran yang berkembang. Jika Ellar dalam kesulitan, aku akan menemukan cara untuk membantu. Baiklah, oke. Emma mendesah, berkata. Terima kasih sudah melakukan ini. Dia mengerti keinginan untuk privasi, menyadari bahwa jika yang lebih muda, generasi yang memilih untuk tidak berbagi, kemungkinan besar mereka punya alasan tersendiri. Cobalah untuk tidak khawatir. Aku ragu ini sesuatu yang serius. Jika ada masalah nyata, Ellar tidak akan bisa menahannya.
Jangan biarkan aku menunggu lama. Dia mungkin sedang sibuk, Nicole meyakinkan Emma, sambil berusaha untuk meredakan kekhawatirannya. Emma tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Saya percaya Anda akan menanganinya dengan baik. Gloria juga memberikan kata-kata penghiburan, jangan terlalu stres. Anak-anak sekarang sudah dewasa, mereka bisa mengelola urusan mereka, dan masalah pekerjaan sering kali berada di luar kendali kami. Dexter menimpali dengan anggukan, kami mengerti kami tidak bisa berbuat banyak, tapi sulit untuk tidak khawatir saat Anda melihatnya. Anak Anda sedang berjuang. Nicole tersenyum meyakinkan kepada Dexter. Beri saja waktu sedikit lagi. Situasi mungkin akan membaik dalam beberapa hari, usulnya optimis. Dalam benaknya, Nicole curiga bahwa situasi ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tetapi lebih kepada Patricia. Mungkin Ellar merasa sulit untuk menjauh dari Patricia, memilih menjauhkan diri namun tetap memperhatikannya dari jauh. Stanley masuk ke ruangan, memperhatikan kelompok itu. Oh, kalian semua di sini, dia menyapa Dexter dan Emma. Dengan hangat, hanya mampir untuk berkunjung, jawab Dexter, menjaga percakapan tetap ringan dan menjauh dari topik Ellar. Lalu Daniel masuk ke ruangan, sambil menambahkan, sepertinya semua orang sudah ada di sini. Bagaimana kalau kita duduk sebentar? Makan malam. Kedengarannya enak, mereka semua setuju, bergerak menuju ruang makan untuk bersiap menghadapi malam itu. Makanan. Setelah makan malam, Dexter dan Emma mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Keluarga berkumpul kembali di ruang tamu. Menetap dalam suasana yang nyaman. Daniel berkata pada Nicole, tolong bantu aku dengan situasi Ellar. Tentu, aku bisa, jawab Nicole. Penasaran? Lana dengan kepolosannya yang kekanak-kanakan bertanya, Bu, apakah Paman Ellar punya pacar? Gloria, yang mendengar pertanyaan itu, menimpali dengan alis sedikit berkerut, punya pacar tidak masalah. Menjelaskan jam-jam anehnya. Baik Gloria dan Emma jelas-jelas merasa terganggu, takut kalau Ellar mungkin sedang menghadapi masalah yang menurutnya tidak dapat berbagi dengan mereka. Kekhawatiran ini membuat Emma mendekati Nicole, berharap jika ada yang bisa mengungkap kebenaran, itu pasti dia. Nicole selalu menjadi seseorang yang dipercaya Ellar. Nolan, yang tampak khawatir, bertanya, lalu apa yang terjadi padanya? Nicole dengan lembut menepuk kepala anak-anak itu sambil tersenyum menenangkan. Jangan khawatir, kami akan mencari solusinya. Semuanya akan baik-baik saja. Stanley, yang menyusun kembali percakapan sebelumnya, menyadari kunjungan Dexter dan Emma adalah tentang pembohong. Ia beralasan bahwa Ellar, terlepas dari tantangan yang ada saat ini, adalah tangguh dan pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Memperbaiki. Keluarga itu terus mengobrol sebentar, menikmati kebersamaan mereka. Setelah beberapa saat, Daniel melirik jam dan menyarankan, sudah larut malam. Kita semua harus tidur. Baiklah, kata tanggapan kolektif, dan mereka semua berjalan ke atas untuk beristirahat malam. Sementara itu, Dexter dan Emma baru saja sampai di rumah dan, secara kebetulan, bertemu dengan Ellar yang juga kembali pada saat itu. Bab 3034. Penampilan Ellar yang lelah dan murung segera menarik perhatian Dexter dan Emma, semakin dalam. Perhatian mereka. Ibu, ayah, kenapa kalian baru pulang? Tanya Ellar dengan sedikit kebingungan. Kami sedang mengunjungi pamanmu Daniel, jawab Dexter. Dia kemudian mengalihkan pembicaraan ke kedatangan Ellar yang terlambat, mengapa kamu pulang larut malam lagi? Apa yang membuatmu tidak pulang? Ellar memberikan jawaban setengah hati, hanya harus bekerja lembur. Dexter mengerutkan kening, tidak yakin. Itu tidak benar. Kamu tidak ada di kantor saat kantor tutup, dan ada novel drama. Tidak ada lembur yang dijadwalkan. Ellar tampak terkejut. Bagaimana kau tahu? Dia meninggalkan kantor lebih awal, menggunakan lembur sebagai alasan untuk menghindari pertanyaan dari orang tuanya, tidak tahu bagaimana lagi menjelaskan tindakannya. Emma dengan lembut menjelaskan kekhawatiran mereka kepada Ellar, kami menyadari kamu tidak seperti dirimu sendiri akhir-akhir ini, dan itu mengkhawatirkan kami. Itulah sebabnya ayahmu pergi memeriksa ke kantormu.
Kami hanya ingin tahu apakah semuanya baik-baik saja. Baiklah. Ellar berusaha keras mencari alasan, ini hanya jamuan bisnis. Dexter menghela napas, dengar, kami mengerti jika ada hal-hal yang tidak bisa kau bagikan dengan kami. Tapi jika kau berjuang, mungkin berbicara dengan Nicole akan membantu. Dia mungkin bisa membantu Anda. Emma menimpali dengan pengertian, kami tidak mencoba untuk mengorek informasi, tapi kami benar-benar khawatir tentang Anda. Ellar merasakan sedikit rasa bersalah. Ibu, ayah, tolong jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja, dan begitu juga ayah. Bisnis. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kutangani, aku akan bicara dengan Nicole. Menenangkan mendengarnya. Emma berkata, mungkin kamu harus mempertimbangkan untuk mampir ke markas besok. Dia tahu mereka tidak bisa mendesak Ellar lebih jauh, jadi dia malah menawarkan saran yang lembut. Ellar mengangguk. Baiklah, aku akan melakukannya. Dexter dan Emma merasa agak lega. Mengetahui bahwa Ellar terbuka untuk mendiskusikan masalahnya, bahkan jika tidak langsung dengan mereka, mengangkat beban di hati mereka. Gagasan bahwa dia tidak harus menanggung masalahnya sendiri sudah cukup menghibur. Meskipun Ellar meyakinkan orang tuanya untuk meredakan kekhawatiran mereka, dia tahu tidak banyak yang bisa dia lakukan. Membahas atau mengungkapkan. Meskipun demikian, dia mempertimbangkan untuk mengunjungi Riddle Corporation, berpikir, Patricia telah kembali ke pekerjaan. Aku ingin tahu bagaimana dia mengatasinya, terutama mengingat wajahnya belum sepenuhnya pulih. Keesokan harinya, Ellar mengejutkan semua orang dengan tidak pergi lebih awal. Setelah berpakaian, dia bergabung dengan Dexter dan Emma untuk sarapan sebelum berangkat kerja. Dexter dan Emma saling bertukar pandang. Apakah ini berarti semuanya baik-baik saja? Tanya Emma. Jangan tegang, dia punya Nicole. Dia paling percaya padanya. Semuanya akan baik-baik saja, Dexter meyakinkannya. Benar, kita tunggu saja kabar selanjutnya, jawab Emma sambil mengalihkan pandangannya ke jendela. Setelah Ellar meninggalkan rumah dan tiba di Riddle Corporation, dia segera berdiri di depan gedung yang mengesankan itu. Dia menatapnya, matanya menunjukkan sedikit perasaan campur aduk. Ellar, kau di sini. Kenapa kau tidak masuk? Suara Lulu terdengar dari belakang. Baru saja sampai di sini, mau langsung masuk, jelas Ellar sambil membuntuti Lulu masuk ke dalam perusahaan. Turun dari lift, Lulu mengarahkan Ellar, tunggu di kantor Nicole. Dia akan segera datang. Baiklah. Ellar masuk ke kantor Nicole dan duduk di sofa, mengantisipasi kedatangannya. Kedatangan. Setelah beberapa saat, pintunya terbuka. Nicole. Ellar berdiri menyambutnya, namun yang mengejutkannya, Patricia justru masuk. Patricia tampak agak bingung melihat Ellar. Apa yang membawamu ke sini? Berpikir Nicole sudah tiba karena mendengar suara itu, dia datang untuk mengantarkan beberapa dokumen, tidak menyangka akan menemukan Ellar di sana. Bab 3035. Aku hanya ingin memeriksa Nicole, Ellar menjelaskan, berusaha terlihat tenang. Secara internal, dunianya tidak tenang sama sekali. Mengamati Patricia dari kejauhan dalam beberapa hari terakhir membawa menghiburnya, dan melihat dia sehat menambah rasa nyamannya. Sekarang, karena begitu dekat dan berbicara dengannya, dia tidak bisa menahan emosinya. Nona Riddle akan segera tiba, kata Patricia, sambil segera menenangkan diri. Setelah meletakkan kertas-kertas itu di atas meja, dia berbalik dan berjalan pergi. Kemunculan Ellar yang tiba-tiba telah mengejutkannya, membangkitkan berbagai perasaan. Saat ini, yang ia inginkan hanyalah pergi. Secara kebetulan, Nicole tiba dan bertemu Patricia di pintu. Dokumen-dokumennya ada di meja, Bu Riddle. Saya akan mengurus hal-hal lainnya, Patricia melaporkan. Tentu. Nicole memperhatikan Patricia pergi dengan sedikit terburu-buru tapi tidak terlalu memperdulikannya dan berjalan ke ruang. Begitu Nicole melihat Ellar, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Oh, itu karena dia ada di sini. Apa yang membuatmu datang ke sini? Di sini, Nicole bertanya pada Ellar. Selamat pagi, Nicole. Ellar segera berdiri dan mendekatinya.
Hei, ceritakan saja. Nicole menatapnya dengan tenang. Apa kau tidak tahu mengapa mereka khawatir? Tanya Nicole dengan nada penuh arti. Berusaha untuk tidak mempermasalahkannya, Ellar menjawab, tidak banyak, hanya saja akhir-akhir ini dia sibuk dengan pekerjaan. Sibuk, Nicole. Bertanya lagi, nadanya lebih berbobot. Terkejut, Ellar ragu-ragu. Nicole, apakah kamu sudah tahu segalanya? Dia pikir Nicole sudah mengetahuinya, kalau tidak, dia tidak akan bertanya dengan cara ini. Sambil meliriknya, Nicole berkomentar, untuk merahasiakan sesuatu, lebih baik tidak melakukannya sama sekali. Ellar mengerti apa yang dimaksud Nicole. Suaranya melembut. Aku hanya khawatir tentang Patricia. Kamu khawatir tentang dia, mengapa ragu untuk menemuinya? Nicole bertanya, ekspresi bingung di wajahnya. Menghadapi, Ellar menundukkan kepalanya. Aku tidak ingin mempersulit keadaan atau mendatangkan masalah baginya. Aku hanya ingin memastikan dia bahagia. Lagi pula, Ellar sudah menduga Charlie adalah pacar Patricia, dan dia menahan diri untuk tidak bertanya. Terlalu dekat, karena takut dapat menyebabkan penderitaan padanya. Nicole sedikit mengangkat alisnya. Jika memang begitu yang kau rasakan, bukankah kau seharusnya berkonsentrasi membangun kembali hidupmu sendiri, daripada menginvestasikan seluruh waktu luang dan energimu pada Patricia? Wajah Ellar sedikit memucat, tetapi dia tidak menanggapi kata-kata Nicole. Dia mengerti bahwa Nicole benar, namun kerinduannya untuk mengetahui keadaan Patricia masih ada. Bahkan jika dia hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan memastikan dia bahagia, itu terasa cukup. Meski pulang ke rumah dengan suasana hati yang pahit setiap kali, rasa bahagia yang aneh tetap ada dalam dirinya. Ellar khawatir kehidupan masa depannya akan suram jika dia berhenti menonton Patricia. Nicole menepuk bahu Ellar pelan, memahami pikirannya. Dia merasakan sedikit simpati untuk pria jujur ini. Nicole merenung, bagaimana dia bisa berasumsi bahwa Charlie dan Patricia adalah pasangan. Hanya karena mereka sedikit lebih dekat tidak berarti mereka adalah pasangan. Untuk saat ini, aku tidak bisa berhenti memperhatikannya. Tapi di kedepannya, saat dia menikah, aku akan menahannya, Ellar memutuskan setelah berpikir matang. Mata Nicole sedikit menyipit, merasakan ada gerakan di luar pintu. Masuklah, Nicole memberi isyarat, tetapi tidak ada jawaban segera. Setelah beberapa saat, sekretaris itu masuk sambil berkata, Nona Riddle, saya bawa air. Bab 3036. Biarkan saja, kata Nicole kepada sekretaris itu, matanya tertuju ke pintu. Bukankah itu Patricia tadi? Jadi dia pasti mendengar apa yang dikatakan Ellar. Setelah sekretaris itu pergi, Nicole menoleh ke Ellar dan bertanya, apakah kamu benar-benar menyerah? Apakah kamu tidak ingin coba lagi? Ellar menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak ingin bertarung, tapi aku tidak bisa. Jika ini keputusan Patricia, aku tidak akan melakukannya. Ingin mempersulit keadaannya. Aku hanya ingin dia bahagia. Nicole menghela napas, berkata, lupakan saja. Selesaikan sendiri. Dia pikir jika Patricia tidak menjelaskan, tidak akan ada masalah. Banyak yang harus dikatakan. Dia akan membiarkan Ellar mencari tahu sendiri. Apa maksudmu? Tanya Ellar, sedikit bingung. Nicole tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menatap Ellar dan berkata, kau sebaiknya kembali ke Bangkok. Baiklah. Ellar memeriksa waktu dan setuju, tentu, aku tidak akan menghalangi pekerjaanmu. Jika kamu benar-benar bertekad untuk melakukan ini. Keputusan, ubahlah hidupmu saat ini. Jika kamu tidak yakin, maka cari tahu sendiri, saran Nicole sebelum membiarkan dia pergi. Di luar Riddle Corporation, El duduk di dalam mobil tetapi tidak memberi tahu sopir untuk pindah. Sambil bersandar, dia menatap gerbang, berpikir keras. Dia merasakan mungkin ada hal lain di balik perkataan Nicole, tapi setelah berpikir dengan hati-hati, sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesuatu yang luar biasa. Karena tidak mampu memahaminya, Ellar mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri, ayo pergi. Mobil pun menyala,
dan Ella pun melaju pergi, tanpa menyadari sesosok tubuh ramping muncul di lobi. Patricia memperhatikan kepergiannya, dengan perasaan campur aduk antara kepahitan dan beban di hatinya. Dia telah mendengar apa yang dikatakannya kepada Nicole dan awalnya berpikir untuk mendorongnya agar menyerah. Namun, melihat kepergiannya yang menyedihkan, dia tidak dapat menemukan kata-katanya. Sambil menyentuh pipinya sendiri, Patricia menggigit bibirnya, lalu berbalik dan berjalan menuju lift. Di lantai atas, Patricia memasuki kantor Nicole dan memberitahunya, Bu Riddle, proyeknya sekarang berjalan sesuai rencana. Kami tinggal menunggu bahan bakunya tiba. Setelah itu, semuanya akan beres. Nicole mengangguk. Baiklah, awasi saja. Melihat Patricia yang terus bekerja, Nicole menahan diri untuk tidak bertanya tentang masalah pribadi. Dia merasa itu sebaiknya tidak dikatakan untuk saat ini. Namun, Nicole tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Patricia tampaknya sedang menghadapi perjuangannya sendiri. Mungkin terkait dengan Ellar. Nicole menasihati, mengingat situasinya, mereka mungkin waspada, jadi berhati-hatilah. Aku mengerti, Patricia. Menanggapi dengan hati-hati. Dia mengerti maksud Nicole, jika Everett memutuskan untuk menimbulkan masalah, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu, Nicole mengangguk. Tentu, Patricia menjawab dan keluar dari kantor. Mengembalikan perhatiannya ke berkas-berkas, Nicole menggelengkan kepalanya pelan, membenamkan dirinya dalam pekerjaan sekali lagi. Saat makan siang, Lulu datang menemui Nicole. Patricia masih belum bergabung dengan kami hari ini. Tanya Nicole. Nah, dia sudah keluar. Katanya ada yang harus dia tangani, jawab Lulu. Nicole berdiri. Baiklah, ayo berangkat. Dia pikir Patricia mungkin sedang menangani barang-barang untuk pengiriman, dermaga membutuhkan seseorang yang mengawasi. Bersama-sama, Lulu dan Nicole meninggalkan kantor dan menuju restoran di seberang jalan. Bab 3037. Setelah memesan, Lulu dan Nicole duduk di meja mereka, menantikan makanan mereka. Apakah Ellar baik-baik saja sekarang? Tanya Lulu, akhirnya mendapat kesempatan untuk menanyakan keadaannya setelah pagi yang sibuk. Dia akan baik-baik saja, Nicole meyakinkan. Lulu tampak sedikit terkejut. Haruskah? Nicole mengangkat bahu. Yah, apakah ada masalah atau tidak, itu terserah padanya. Jadi itu belum beres, Lulu mendesah, memahami situasinya. Nicole tersenyum, meyakinkan Lulu, jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah. Lulu mengangguk, menyadari tidak banyak lagi yang bisa mereka lakukan. Dia merasakan bahwa Ellar dan Patricia telah melalui banyak hal, namun dia bertanya-tanya kapan mereka akan sepenuhnya memahami perasaan masing-masing. Mengganti topik, Lulu menambahkan, omong-omong, Patricia menyebutkan pagi ini bahwa pengiriman telah dikirim. Barang akan sampai dalam beberapa hari. Ya, mungkin itu sebabnya dia meninggalkan kantor, Nicole mengangguk. Oh, mengerti, kata Lulu, mengerti. Patricia tampak cukup fokus saat dia pergi tadi. Sambil mereka berbincang, makan siang mereka pun tiba, dan mereka terus mengobrol sambil makan. Apakah menurutmu kita bisa menangani semuanya dengan lancar kali ini? Lulu bertanya pada Nicole. Aku hanya bisa bilang kami akan berusaha sebaik mungkin, Nicole mendesah. Berurusan dengan Everett terbukti lebih rumit dari sebelumnya. Aku khawatir Everett akan terus membuat masalah. Lulu mengerutkan kening, tidak yakin dengan kerusakan apa yang telah dilakukan Everett novel drama. Dalam pikiran, dia pasti akan menyabotase AS lagi. Tapi yang lebih mengkhawatirkan saya adalah mungkin ada sesuatu yang lebih di balik tindakan ini, renung Nicole. Kembalinya Everett dan fokusnya pada gangguan kecil ini tampak anehnya mencurigakan. Apakah menurutmu dia mencoba mengalihkan perhatian kita? Lulu segera menangkap maksud Nicole. Nicole mengangguk, menyipitkan matanya sedikit. Itu mungkin. Meskipun memiliki banyak waktu untuk menangani situasi tersebut, Nicole meragukan Everett punya kemewahan waktu. Jika Falcon Timur mengirimnya kembali ke Sanjoto,
itu tidak mungkin hanya untuk mendirikan perusahaan dan berkembang secara perlahan. Pasti ada agenda yang lebih mendesak. Lulu yang kebingungan mengernyitkan dahinya dan bergumam, lalu apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak akan sanggup. Bagus sekali, suara Patricia terdengar dari dekat. Lulu mendongak ke arahnya. Apakah kamu sudah makan siang? Lulu bertanya pada Patricia. Belum. Aku tahu kamu dan Bu Riddle ada di sini, jadi aku datang, jawab Patricia. Pelayan, silakan ambil pesanan kami. Lulu memanggil pelayan dan memesan makanan untuk Patricia. Setelah duduk, Patricia memberitahu Nicole, Nona Riddle, persiapan di pelabuhan sudah siap. Kami hanya menunggu bahan baku pertama tiba dalam 3 hari. Bagus, kata Nicole, senang dengan efisiensi Patricia. Kecepatanmu sangat mengagumkan. Begitu kelompok pertama tiba, kelompok lainnya akan mengikuti dengan lancar. Tidak perlu terburu-buru. Tidak ada lagi stres tentang proyek ini, Lulu menambahkan, sambil berbagi aura positif. Patricia menjawab dengan serius, aku akan mengawasinya dengan ketat dalam beberapa hari mendatang. Kita tidak boleh membiarkan masalah apapun terjadi. Batch ini, itu akan mengacaukan alur waktu proyek. Oke, Anda telah bekerja dengan baik pagi ini. Ayo kita makan, usul Lulu saat makan siang tiba. Setelah makan, mereka meninggalkan restoran dan kembali ke kantor. Dalam perjalanan, Nicole dan Patricia bertukar pandang, keduanya merasakan seseorang tengah memperhatikan mereka. Puncak formulir. Bab 3038. Nona Riddle, sebaiknya Anda kembali. Saya yang mengurus ini, bisik Patricia. Hati-hati, Nicole memperingatkan, lalu memasuki gedung Riddle Corporation bersama Lulu. Patricia pergi ke lobi tetapi menghindari naik ke atas seperti Nicole dan Lulu. Sebaliknya, dia berjalan-jalan menuju pintu darurat dan belok kiri melalui pintu samping, berputar untuk mendekati gerbang utama. Sekarang, Patricia memiliki pandangan yang jelas memang, seseorang telah mengikuti mereka, atau lebih tepatnya, mengawasi Nicole. Mata Patricia menyipit sedikit saat dia diam-diam menyembunyikan dirinya, menunggu. Kedua orang ini pergi sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Ketika Patricia kembali, hari kerja sudah hampir berakhir. Bagaimana? Nicole bertanya pada Patricia. Mereka adalah orang-orang Everett. Mereka mungkin belum mengetahui tindakan kita, jadi mereka mengirim seseorang untuk menjaga. Tap di AS, kata Patricia dengan ekspresi dingin. Jadi, apakah itu berarti bahan baku kita bisa tiba dengan lancar? Lulu berspekulasi, berpikir bahwa jika Everett tidak mengetahui pergerakan dan rencana mereka, tidak akan ada seorang pun yang menghalangi atau menimbulkan masalah. Untuk saat ini tidak ada masalah, jawab Patricia. Dan aku sudah mengirim mereka berdua ke polisi, jadi mereka tidak akan ditangkap. Tidak menyebabkan masalah untuk sementara waktu. Hebat, tidak heran kamu butuh waktu lama. Lulu memuji Patricia. Kekaguman. Sambil mengangkat bahu, Patricia berkata, "Yah, Everett memilih beberapa orang yang tidak bisa diandalkan. Mudah untuk menemukan seseorang untuk... sepertinya kita bisa santai dan pulang sekarang." Lulu menghela nafas lega. Nicole pun bangkit. Ayo berangkat. Di luar Riddle Corporation, Nicole melihat mobil Jared dan melambaikan tangan ke Lulu dan Patricia. Berangkat, katanya. Dikatakan, sampai jumpa besok, Lulu melambaikan tangan sambil mencari mobil Spencer. Aku juga pergi dulu, kata Patricia sambil beranjak pergi. Lulu melihat sekeliling, akhirnya menemukan mobil Spencer. Ia tersenyum, melambaikan tangan, dan berjalan ke arahnya. Sementara itu, mobil Jared dan Nicole sudah melaju cukup jauh. Sambil bersandar di kursinya, Nicole melihat ekspresi Jared yang gelisah. Dia mengulurkan tangan dan merapikan kerutan di antara alisnya. Jangan terlalu sedih. Kita bisa menyelesaikan ini. Jared menatapnya, memegang tangannya. Ini baru permulaan. Ya, tapi tidak apa-apa. Nicole mengangkat bahu. Aku. Semacam harapan agar dia menjadi lebih berani. Itu akan memberiku sedikit pengaruh sekarang. Entah Everett mengakui identitasnya atau bersikeras menjadi Lexter Wright,
dia tetap akan ditahan. Bertanggung jawab atas tindakannya di masa lalu. Jared memeluknya dengan lembut, berbicara dengan makna yang dalam, dia tidak akan tinggal diam, tapi dia akan menjadi lebih licik dari sebelumnya. Nicole setuju, matanya menyipit sambil berpikir, betapapun liciknya dia akan tertangkap. Meremas bahunya untuk meyakinkan, Jared berbicara dengan sungguh-sungguh, jika ada sesuatu yang muncul, pastikan untuk hubungi aku. Novel drama. Nicole tersenyum, mengangkat pandangannya untuk bertemu dengan Jared. Tidak perlu stres. Aku punya Patricia, dan bahkan jika aku tidak selincah sebelumnya, aku juga bukan orang yang mudah menyerah. Jared mencubit hidungnya dengan main-main. Kau yang paling tangguh. Tentu saja, jawab Nicole dengan bangga. Dan ekspresi yang menyenangkan. Senyum lembut muncul di wajah Jared, dan suasana di antara mereka menjadi rileks. Di rumah, Daniel dan Gloria ada di sana. Apakah Nolan dan Lana masih di luar? Tanya Nicole, menyadari ketidakhadiran anak-anak. Bab 3039. Stanley membawa mereka ke halaman belakang. Gloria terkekeh. Katanya mereka ingin memeriksa Nyonya Wallace dan Tia. Tapi Tia baru saja membawa mereka pulang dari sekolah, bukan? Nicole menganggapnya lucu. Benar sekali. Tia membawa mereka kembali, tapi mereka tampak bersemangat bermain di halaman belakang, jelas Gloria. Sambil tertawa, biarkan saja mereka, Nicole mengira mereka bisa bermain sebentar sebelum kembali. Hari ini hanya kita yang makan malam. Jangan menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai, usul Daniel. Kelompok itu berkumpul di ruang makan. Nicole, apakah Ellar datang menemuimu? Tanya Gloria. Yakinlah. Tolong yakinkan Emma bahwa Ellar baik-baik saja, jawab Nicole. Setelah ragu sejenak, Gloria dengan lembut bertanya, apakah ada sesuatu yang sulit untuk dibicarakan mengenai Ellar? Kenapa tidak ada yang membicarakannya sekarang? Apakah diamnya berarti ini serius? Bu, jangan khawatir. Dia. Baiklah, Nicole meyakinkan Gloria sambil tersenyum. Benarkah? Gloria tetap agak skeptis. Nicole meletakkan seporsi makanan di depan Gloria dan berkata, fokus saja pada makan. Setelah makan, telepon Emma. Kau akan tahu nanti. Nicole benar. Ayo makan dulu, imbuh Daniel. Melihat sikap tenang Nicole, Gloria merasa agak tenang, berpikir mungkin mereka terlalu banyak berpikir. Ayah, bagaimana kabar kakek akhir-akhir ini? Setelah Gloria merasa lebih tenang, Nicole mengganti topik pembicaraan. Aku mengunjunginya bersama pamanmu setiap hari. Dia baik-baik saja, jadi jangan khawatir, Daniel meyakinkannya. Bagus, kata Nicole, dan mereka melanjutkan diskusi tentang masalah perusahaan dan Everett. Sebelum mereka menyadarinya, makan malam sudah selesai. Ibu, ayah, balas Nolan dan Lana sambil berlari menghampiri Nicole dan Jared. Nicole menepuk kepala mereka dan bertanya, apakah kalian bersenang-senang di rumah Nenek Wallace? Ya, sangat. Kami akan berangkat lagi besok, Nolan dan Lana dengan bersemangat berbagi cerita dengan Nicole. Gloria, melirik mereka sekilas, duduk dan memanggil Emma. Setelah percakapan singkat, Nicole dan Jared membawa Nolan dan Lana ke atas. Setelah berbicara dengan Emma di telepon, Gloria merasa benar-benar tenang. Emma mengatakan Ellar pulang ke rumah pada waktu normal hari ini, terlihat jauh lebih baik. Dia tampak baik-baik saja. Daniel mengangguk puas, bagus, dia lebih dewasa sekarang. Kita bisa santai sekarang, Gloria tersenyum novel drama. Melihat keponakannya, yang mirip dengan keponakannya sendiri, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Baguslah kalau semuanya baik-baik saja. Sekarang, Dexter tidak perlu mendesah lagi, Daniel mendesah. Baiklah, ayo istirahat, Gloria berdiri, dan Daniel mengikutinya ke atas. Di lantai atas di kamar, Nolan dan Lana sedang berbagi cerita dengan Nicole. Ponsel Jared tiba-tiba berdering. Setelah memeriksa nomornya, dia tidak langsung menjawab, dan berkata kepada Nicole, aku perlu menerima panggilan ini. Baiklah. Kata Nicole, tatapannya mengikuti Jared saat dia pergi. Dia merenungkan siapa yang menelepon.
Dan mengapa Jared tampak terganggu? Apa yang sedang terjadi? Jared melangkah keluar untuk menjawab telepon, sambil berkata dengan kasar, bicaralah. Bab 3040. Tuan Johnston, ada kabar terbaru, Max menyampaikan dengan nada serius. Everett telah mengambil alih. Easton Falcon, dan beberapa anggota sekarang mengikuti jejaknya. Betapa banyak akalnya, kata Jared. Nadanya dingin. Kembalinya Everett yang tiba-tiba telah memicu kecurigaan Jared, dan penyelidikan Max. Mengonfirmasinya, kemungkinan besar lebih banyak anak buahnya akan segera datang ke Sanjoto. Haruskah kita bersiap? Max bertanya. Memahami kekhawatiran Max, Jared menyarankan, belum. Biarkan mereka datang dulu. Dia percaya bahwa mencegat sekarang mungkin hanya akan menghasilkan pengganti baru. Menunggu akan memudahkan untuk mengidentifikasi novel drama. Target. Baiklah, Max setuju. Jared menambahkan, minta Charlie untuk meminta seseorang membayangi Nicole. Kita tidak boleh membiarkan dia melakukan kesalahan. Setelah memberikan beberapa perintah lagi, Jared menutup telepon. Saat berbalik, dia mendapati Nicole berdiri di belakangnya. Dia mengulurkan tangan dan merapikan rambutnya, sambil berkata, "Kau menangkap semua itu." "Ya, kurasa aku meremehkan Everett," Nicole mengakui, ekspresinya. Kemampuan Everett lebih signifikan daripada yang dia kira. Tidak heran dia kembali begitu. Dengan percaya diri, tindakan-tindakan halus yang baru-baru ini dilakukan jelas dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian kita sementara secara diam-diam. Menempatkan kembali pasukannya. Untungnya, Jared telah mengambil tindakan pencegahan dan mendeteksi gerakan ini sebelum rencana Everett bisa sepenuhnya mewujudkan. Memeluknya dengan lembut, Jared menghiburnya. Bahkan jika pemimpin sebenarnya dari Easton Falcon muncul, mereka tidak akan bisa menyakiti AS. Nicole menggigit bibirnya dan menyarankan, kalau begitu, menurutku kita harus meminta Zain mengatur tim lain untuk datang. Sementara Jared memiliki beberapa pasukan di bawah komandonya, membawa mereka semua ke Sanjoto tidaklah praktis. Saat ini, hanya tim Charlie yang ada di sini. Jika Zain mengatur tim lain, itu seharusnya sudah cukup. Setelah menyampaikan pemikirannya, Nicole mengirim pesan kepada Zain tentang situasi dan sarannya. Kita tunggu saja balasan Zain, kata Nicole sambil menyimpan ponselnya. Ia meraih tangan Jared dan menambahkan, "Ayo, kita habiskan waktu bersama anak-anak." Tatapan mata Jared melembut, dan dia tersenyum. Tentu saja. Keesokan harinya, Nicole tiba di Riddle Corporation di bawah sinar matahari yang cerah. Saat dia duduk, telepon berdering. Dia meliriknya sebelum menjawab, "Zain, aku sudah memikirkan saranmu. Aku akan mengirimnya. Tim kami datang hari ini." Suara Zain terdengar. "Terima kasih," kata Nicole. Zain terkekeh, "Tidak perlu bersikap sopan. Mereka tidak hanya akan bekerja denganmu, mereka punya tugas lain." "Tugas lain?" Nicole bertanya dengan hati-hati. "Apakah mereka membutuhkan kerjasamaku?" "Mereka akan pergi. Menyamar dengan identitas baru. Anda hanya perlu menyediakan perlindungan bagi mereka," Zain menjelaskan. Nicole ragu sejenak sebelum bertanya, "Jika misi membutuhkanku, beritahu aku saja." "Oke," Zain tertawa pelan di telepon. "Jangan khawatir, akan ada saatnya kami membutuhkanmu." Nicole mungkin tidak lagi setajam dulu dalam pertarungan, tapi keterampilan dan kecerdasannya masih utuh. Zain punya, biarkan dia pensiun, sehingga orang lain akan mengurus misi utama. Zain hanya ingin dia menikmati kehidupan yang damai dan sederhana lagi. Tentu saja, Nicole cepat-cepat menyetujui sebelum mengakhiri panggilan.